Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Zona Belajar. Pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK pada halaman 26 sampai dengan halaman 30. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke bagian eksplorasi 1.6. Ayo berbagi ke sesama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian ayo bereksplorasi. Pada masa pandemi COVID-19, banyak saudara dan teman yang mengalami sakit. Anita memberi jeruk dan apel untuk sekadar berbagi dan menunjukkan perhatian kepada kerabat yang sedang melakukan isolasi mandiri. Anita ingin membagikan kedua jenis buah tersebut dengan jumlah yang sama ke beberapa orang. Setelah dihitung, buah yang dibeli Anita sebanyak jeruk 16 buah, apel 24 buah. Berapa saja kemungkinan banyaknya teman atau kerabat yang dapat dikirimkan buah tersebut? Jelaskan jawaban kalian. Nah teman-teman, untuk mengecek kemungkinannya agar lebih mudah dan jelas, mari kita buatkan tabelnya teman-teman. Kita uji satu persatu mulai dari 1 orang sampai 8 orang teman-teman. Untuk 1 orang, 16 jeruk kita bagi dengan 1, hasilnya adalah 16. Dan 24 apel kita bagi dengan 1, hasilnya adalah 24. Jadi masing-masing mendapat 16 jeruk dan 24 apel. Ini terbagi habis ya teman-teman. Untuk 2 orang, 16 jeruk kita bagi 2, hasilnya adalah 8. Dan 24 apel kita bagi 2, hasilnya adalah 12. Jadi teman-teman masing-masing mendapat 8 jeruk dan 12 apel. Ini terbagi habis ya teman-teman. Untuk 3 orang, 16 jeruk kita bagi 3. Tidak bisa ya teman-teman, karena ada sisa. 24 kita bagi 3, hasilnya adalah 8. Tapi karena jeruknya tidak bisa dibagi rata, maka untuk 3 orang ini tidak bisa kita gunakan teman-teman. Untuk 4 orang, 16 jeruk kita bagi 4, hasilnya adalah 4. Dan 24 apel kita bagi 4, hasilnya adalah 6. Jadi masing-masing mendapat 4 jeruk dan 6 apel. Ini terbagi habis ya teman-teman. Untuk 5 orang, 16 jeruk kita bagi 5, tidak bisa, karena menghasilkan koma. 24 kita bagi 5 juga tidak bisa. Jadi untuk 5 orang ini tidak bisa kita gunakan. Untuk 6 orang, 16 jeruk kita bagi 6 juga tidak bisa teman-teman, karena menghasilkan koma. 24 apel kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 4. Tapi karena jeruknya tidak bisa dibagi rata, maka untuk 6 orang ini kita tidak bisa gunakan. Untuk 7 orang, 16 jeruk kita bagi 7 tidak bisa. 24 kita bagi 7 pun tidak bisa. Jadi untuk 7 orang ini tidak bisa kita gunakan. Untuk 8 orang, 16 jeruk kita bagi 8, hasilnya adalah 2. Dan 24 apel kita bagi 8, hasilnya adalah 3. Masing-masing mendapat 2 jeruk dan 3 apel terbagi habis. Berdasarkan tabel ini teman-teman, kemungkinan jumlah kerabat yang dapat menerima buah tersebut secara adil adalah 1 orang, 2 orang, 4 orang, dan 8 orang. Angka-angka ini adalah faktor yang sama-sama dimiliki oleh 16 dan 24, atau yang kita kenal sebagai faktor persekutuan. Nah teman-teman, kalau kalian ingin mencari kemungkinan ini dengan cara yang lebih cepat, kita bisa menggunakan cara faktor pembagi yang saya sudah bahas di video sebelumnya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menyimak video penjelasan saya sebelumnya mengenai faktor pembagi, silakan teman-teman klik notifikasi di pojok kanan atas video ini teman-teman. Sekarang mari kita cari faktor dari masing-masing bilangan tersebut teman-teman. Faktor pembagi dari 16 itu adalah 1, 2,
4, 8, 16. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Coba kalian perhatikan teman-teman. Angka yang muncul di kedua daftar tersebut adalah 1, 2, 4, dan 8. Hasilnya sama persis dengan tabel tadi kan teman-teman. Jadi terserah teman-teman kalau mau pakai cara tabel tadi boleh, ataupun cara faktor pembagi ini juga boleh. Hasilnya akan tetap sama. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian ayo berkomunikasi. Anita mendapat tambahan buah untuk dibagikan, yaitu mangga sebanyak 36 buah. Dengan ketiga jenis buah tersebut, tentukan jumlah teman atau kerabat yang paling banyak yang dapat menerima buah tersebut. Komunikasikan strategi yang kalian gunakan dalam menemukan jawaban di depan kelas. Sekarang kita punya 3 jenis buah. Ada jeruk 16 buah, apel 24 buah, dan mangga 36 buah. Teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita harus mencari EPB-nya. Kenapa EPB? Karena kita diminta mencari jumlah orang yang paling banyak agar semua buah terbagi sama rata tanpa sisa. Nah teman-teman, mencari pembagi terbesar yang sama itulah konsep dari EPB. Untuk mencari EPB teman-teman, kita punya 3 cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan tabel. Coba teman-teman perhatikan tabel ini. Di sini kita bisa menguji kemungkinan jumlah orangnya satu persatu. Coba teman-teman cek sendiri. Pada 1 orang, buahnya terbagi rata. Pada 2 orang juga terbagi rata. Dan pada 4 orang pun semuanya terbagi rata. Tapi karena yang ditanyakan adalah jumlah terbanyak yang bisa menerima buah secara adil, maka jawabannya adalah 4 orang. Kedua, kita bisa menggunakan strategi faktor pembagi teman-teman. Kita buat semua faktor pembagi dari masing-masing bilangan ini. Faktor dari 16 itu adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktor dari 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah teman-teman, dari ketiga bilangan ini kita lihat angka yang sama, yaitu 1, 2, dan 4. Karena kita cari yang paling besar, maka sudah jelas jawabannya angka 4. Cara ketiga, kita bisa menggunakan pohon faktor teman-teman. Ini cara yang paling jitu buat mencari EPB. Kita cari faktorisasi primanya satu persatu teman-teman. Kita mulai dari angka 16. 16 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 8. Kemudian 8 kita bagi 2, hasilnya adalah 4. 4 kita bagi 2, hasilnya adalah 2. Jadi kita bulatkan bilangan primanya teman-teman. Jadi faktor prima dari 16 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 4. Untuk 24 kita bagi 2, hasilnya adalah 12. 12 kita bagi 2, hasilnya adalah 6. 6 kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Jadi faktor prima dari 24 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk 36 kita bagi 2, hasilnya adalah 18. 18 kita bagi 2, hasilnya adalah 9. 9 kita bagi 3, hasilnya adalah 3. Jadi faktor prima dari 36 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2.
Nah, sekarang perhatikan teman-teman, untuk mencari EPB, kita hanya mencari faktor prima yang sama dari ketiga bilangan ini. Coba teman-teman lihat, apakah ada angka yang sama dari ketiganya? Kalau kita lihat, angka yang sama di ketiga bilangan itu cuma angka 2, teman-teman. Di 16 ada angka 2, di 24 ada angka 2, dan di 36 pun ada angka 2. Nah, bagaimana dengan angka 3? Angka 3 cuma ada di 24 dan 36 saja. Jadi angka 3 tidak bisa kita pakai karena harus ada di ketiga bilangan tersebut. Jadi kita cuma bisa menggunakan angka 2. Sekarang untuk EPB kita gunakan pangkat yang paling kecil. Coba teman-teman perhatikan, di 16 kita punya 2 pangkat 4, di 24 kita punya 2 pangkat 3, di 36 kita punya 2 pangkat 2. Pangkat yang paling kecil di antara ketiga bilangan ini itu adalah pangkat 2. Jadi kita ambil 2 pangkat 2. Nah teman-teman, 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi EPB-nya adalah 4. Jadi teman-teman, baik kita menggunakan tabel, faktor pembagi, ataupun pohon faktor, itu semua hasilnya sama, yaitu 4. Teman-teman tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Semuanya sah, yang penting jawabannya tepat. Kalau saya pribadi lebih suka pakai pohon faktor karena terasa lebih cepat teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian ayo berpikir kritis. Anita dan temannya, Rosa, menjadikan kegiatan berbagi buah dan makanan untuk kerabat yang sedang sakit adalah hal yang rutin. Anita membagikan makanan setiap 4 hari, sedangkan Rosa membagikan makanan setiap 6 hari. Jika pada hari ini mereka membagikan makanan bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka membagikan makanan secara bersama-sama kembali. Jelaskan jawaban kalian. Teman-teman, dalam pembahasan aktivitas ini kita sedang membahas kelipatan dari suatu bilangan untuk mencari KPK-nya. Pertama, kita bisa gunakan tabel ya teman-teman. Kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, dan seterusnya. Kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Nah teman-teman bisa lihat di tabel ini, terdapat hari yang sama untuk Anita dan Rosa membagikan makanannya, yaitu hari ke-12, ke-24, ke-36, dan ke-48. Jadi berdasarkan hari-hari tersebut, dapat dinyatakan bahwa Anita dan Rosa membagikan makanan secara bersama-sama kembali pada hari kelipatan 12. Tapi ingat ya teman-teman, kelipatan itu jumlahnya tidak terbatas, akan terus berlanjut tanpa henti. Jadi kalau ditanya kapan mereka bertemu kembali untuk pertama kalinya, kita ambil yang paling kecil yaitu hari ke-12. Nah teman-teman, selain pakai tabel, kita juga bisa pakai pohon faktor supaya lebih cepat teman-teman. Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 4. 4 kita bagi 2 itu 2. Jadi faktorisasi prima dari 4 itu adalah 2 dikali 2, atau bisa kita tulis 2 pangkat 2. Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 6 teman-teman. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Jadi faktorisasi prima dari 6 itu adalah 2 dikali 3. Untuk mencari KPK, kita ambil semua faktor primanya, dan jika ada angka yang sama, kita ambil pangkat yang paling besar. Jadi kita ambil 2 pangkat 2 dikali 3. Nah teman-teman, 2 di pangkat 2 itu kan 4. Jadi 4 dikali 3 hasilnya 12. Sama kan teman-teman? Jadi mereka akan membagikan makanan bersama-sama kembali setiap 12 hari sekali. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian ayo mencoba. Aldi sangat kagum dengan Anita dan Rosa yang rutin berbagi makanan untuk kerabat yang sedang sakit.
Sehingga ia pun mengikuti apa yang telah dilakukan kedua temannya tersebut. Karena Ardi baru mencoba untuk ikut berbagi makanan, maka ia akan melakukan setiap 8 hari. Jika pada hari ini, Senin tanggal 8 Agustus 2022, mereka bertiga membagikan makanan secara bersama-sama, maka tanggal berapa mereka melakukan bersama kembali? Uraikan jawaban kalian. Jadi teman-teman, Anita membagikan makanan setiap 4 hari, Rosa membagikan makanan setiap 6 hari, dan Aldi membagikan makanan setiap 8 hari. Nah teman-teman, coba teman-teman perhatikan tabel ini. Kita bisa melihat pola kelipatannya untuk masing-masing orang. Teman-teman lihat sendiri kan, untuk Anita, Rosa, dan Aldi, angka yang sama pertama kali muncul di hari ke-24. Jadi berdasarkan tabel ini, Anita, Rosa, dan Aldi akan membagikan makanan bersama-sama kembali setelah 24 hari. Selain pakai tabel teman-teman, kita juga bisa pakai pohon faktor agar lebih cepat. Kita cari faktorisasi prima dari 4, 6, dan 8. Faktorisasi prima dari 4 itu adalah 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 6 itu adalah 2 dikali 3. Lalu faktorisasi prima dari 8 itu adalah 2 di pangkat 3. Untuk KPK, kita ambil faktor primanya dengan pangkat terbesar. Antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Kita ambil 2 pangkat 3. Lalu kita kalikan dengan angka 3. 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Hasilnya sama, yaitu 24 hari ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk menghitung tanggalnya, mereka bertemu lagi 24 hari setelah 8 Agustus 2022. Karena bulan Agustus punya 31 hari, maka 8 tambah 24 sama dengan 32. Lalu 32 kita kurangi dengan 31, hasilnya adalah 1. Jadi mereka akan membagikan makanan bersama-sama kembali pada tanggal 1 September 2022. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian pembahasan halaman 28 dan 29. Teman-teman, sebelum kita membahas, mari kita ingatkan kembali apa yang sudah kita lakukan pada kegiatan sebelumnya. Sebenarnya semua materi yang ada pada bagian pembahasan ini sudah kita praktikkan melalui soal-soal yang telah kita kerjakan tadi. Yang pertama adalah faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih. Konsep ini sudah kita gunakan pada kegiatan Anita yang memiliki 16 buah jeruk dan 24 buah apel. Pada soal tersebut kita mencari faktor-faktor dari kedua bilangan. Kemudian menentukan faktor yang sama atau faktor persekutuannya. Jadi materi faktor persekutuan ini bukan hal baru bagi kita. Yang kedua adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB. Konsep ini sudah kita praktikkan pada bagian ayo berkomunikasi. Ketika Anita mendapatkan tambahan 36 buah mangga dan kita diminta menentukan jumlah penerima terbanyak. Pada soal tersebut kita mencari FPB dengan 2 cara, yaitu dengan mendaftar faktor-faktor dan dengan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Teman-teman, pada cara faktorisasi prima ini ada hal penting yang perlu diperhatikan. Hasil faktorisasi prima sebaiknya ditulis dalam bentuk pangkat agar lebih mudah ketika mencari FPB maupun KPK. Perhatikan contohnya teman-teman, 16 itu sama dengan 2 dikali 2 kali 2 kali 2. Itu dapat kita tulis 2 pangkat 4. 24, 2 kali 2 kali 2 kali 3. Itu dapat kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Mengapa ditulis dalam bentuk pangkat teman-teman? Karena cara ini akan mempermudah kita dalam menentukan FPB. Untuk mencari FPB, kita ambil faktor prima yang sama pada kedua bilangan. Pada contoh ini, faktor prima yang sama adalah 2. Kemudian kita pilih pangkat yang paling kecil. Pada bilangan 16 terdapat 2 pangkat 4. Sedangkan pada bilangan 24 terdapat 2 pangkat 3. Pangkat yang paling kecil adalah 3. Jadi FPB dari 16 dan 24 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8.
Dengan cara ini kita tidak perlu lagi menghitung satu persatu teman-teman. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan 2 kali 2 kali 2. Kita cukup melihat faktor prima yang sama lalu memilih pangkat yang paling kecil. Cara ini lebih cepat dan lebih mudah digunakan, terutama untuk bilangan yang lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke kelipatan suatu bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya kelipatan 6. 6 kali 1 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. 6 kali 3 sama dengan 18. 6 kali 4 sama dengan 24. 6 kali 5 sama dengan 30, dan seterusnya. Berikutnya adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Konsep ini sudah kita praktikkan pada bagian Ayo Berpikir Kritis, ketika Anita membagikan makanan setiap 4 hari dan Rosa setiap 6 hari. Pada soal tersebut, kita mencari kelipatan yang sama dari kedua bilangan tersebut. Terakhir adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Konsep ini juga sudah kita gunakan pada bagian Ayo Berpikir Kritis dan Ayo Mencoba. Kita mencarinya dengan dua cara, yaitu dengan mendaftar kelipatan dan dengan faktorisasi prima. Nah, jika pada EPB kita mengambil faktor prima yang sama dan memilih pangkat yang paling kecil, maka pada KPK kita mengambil semua faktor prima yang ada dan memilih pangkat yang paling besar. Karena itu teman-teman, cukup ingat ini aja. EPB, faktor prima yang sama, ambil pangkat yang paling kecil. Kalau KPK, ambil semua faktor prima, ambil pangkat yang paling besar. Supaya teman-teman lebih paham, mari kita buat satu contoh lagi teman-teman. Kita akan mencari EPB dan KPK dari 18 dan 30. Pertama, kita cari faktorisasi prima dari 18. 18 kita bagi 2, hasilnya 9. 9 kita bagi 3, hasilnya adalah 3. Jadi faktorisasi prima dari 18 itu adalah 2 dikali 3 kali 3. Atau dapat kita tulis 2 dikali 3 pangkat 2. Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 30 teman-teman. 30 kita bagi 2, hasilnya 15. 15 kita bagi 3, hasilnya 5. Jadi faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Sekarang kita cari EPB-nya teman-teman. Ingat teman-teman, untuk mencari EPB kita ambil faktor prima yang sama lalu ambil pangkat yang paling kecil. Perhatikan kedua bilangan ini teman-teman. Faktor prima yang sama adalah 2 dan 3. Untuk angka 2, keduanya sama-sama memiliki 2. Untuk angka 3 pada bilangan 18 terdapat 3 pangkat 2. Sedangkan pada bilangan 30 terdapat 3 pangkat 1. Karena kita mencari EPB, maka kita ambil pangkat yang paling kecil, yaitu 3 pangkat 1. Jadi EPB dari 18 dan 30 itu adalah 2 dikali 3, itu sama dengan 6. Sekarang kita cari KPK-nya teman-teman. Ingat teman-teman, untuk mencari KPK, kita ambil semua faktor prima yang ada, lalu ambil pangkat yang paling besar. Faktor-faktor primanya adalah 2, 3, dan 5. Untuk angka 2 kita ambil 2. Untuk angka 3 kita ambil pangkat terbesar, yaitu 3 pangkat 2. Untuk angka 5 kita ambil 5. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 2 dikali 9 dikali 5 itu sama dengan 90. Jadi KPK dari 18 dan 30 adalah 90. Nah teman-teman, sekarang terlihat jelas bedanya ya. Kalau mencari EPB, kita ambil faktor prima yang sama dan pangkat yang paling kecil. Kalau mencari KPK, kita ambil semua faktor prima yang ada dan pangkat yang paling besar. Teman-teman ingat saja, EPB itu sama dan kecil. KPK itu semua dan besar. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian Ayo Berkomunikasi. Dari berbagai permasalahan yang ada pada eksplorasi 1.6, jawablah pertanyaan berikut. Yang A, jelaskan perbedaan dari EPB dan KPK dengan kalimat kalian sendiri.
EPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Sedangkan KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari kelipatan beberapa bilangan tertentu. Yang B, kapankah kalian menggunakan EPB atau KPK dalam menyelesaikan permasalahan? Jelaskan. Kita gunakan EPB jika dalam persoalan terdapat kata kunci seperti jumlah yang sama, jumlah paling banyak, sama banyak, atau jenis yang sama. Sedangkan kita gunakan KPK jika dalam persoalan terdapat kata kunci seperti waktu bersamaan, melakukan sesuatu bersama-sama, berbarengan, atau konteks yang berkaitan dengan waktu, tanggal, hari, dan bulan, dan sebagainya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian ayo berpikir kritis. Jika terdapat dua bilangan prima sembarang, berapakah EPB dan KPK dari kedua bilangan tersebut? Jelaskan jawaban kalian. Misalkan dua bilangan prima itu adalah A dan B, maka EPB dari A dan B adalah 1. Karena faktor dari bilangan prima hanyalah 1 dan bilangan itu sendiri, maka tidak ada faktor lain yang sama selain 1. Sedangkan KPK dari A dan B adalah A dikali B. Karena KPK merupakan hasil kali dari semua faktor prima yang ada, maka KPK dari dua bilangan prima adalah hasil kali dari kedua bilangan itu sendiri. Jadi teman-teman, dengan memahami konsep ini, mencari EPB dan KPK bukan lagi soal menghafal, tapi memahami logika di baliknya. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita mulai dari halaman 26 sampai halaman 30. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami materi ini dengan lebih mudah. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.